Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi terkait kurikulum KTSP dan kurikulum KBK. Sebelumnya, kita perkenalan diri dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dengan NIM 20800124028. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jadi KTSP singkatannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau sederhananya KTSP mulai digunakan di Indonesia pada tahun 2006 menggantikan kurikulum KBK. Tujuannya adalah supaya pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan yang ada di daerahnya. Misalnya di dekat pantai bisa menambahkan pelajaran tentang menjaga laut atau tentang perikanan. Sedangkan sekolah di daerah pegunungan bisa menambahkan muatan lokal atau menjaga laut. Perkenalkan, nama saya Hilya Ulia dengan NIM 20800124026. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. KBK adalah kurikulum yang menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, yaitu kemampuan siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Kurikulum berbasis kompetensi ini diterapkan pada tahun 2004. Adapun tujuan kurikulum berbasis kompetensi ini yaitu mencetak siswa yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Dengan kurikulum berbasis kompetensi, pengetahuan bukan hanya soal nilai, tapi soal kemampuan hidup dan berkontribusi. Perkenalkan, nama saya Citra Lestari dengan NIM 20800124018. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi KBK dan KTSP. Kurikulum KBK berfungsi sebagai alat penilaian kemampuan siswa berdasarkan penguasaan kompetensi, bukan hanya nilai akhir semata. Selain itu, KBK juga berfungsi mendorong pembelajaran aktif, kreatif, dan kritis agar siswa mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, serta menjadi sarana untuk mengingatkan pendidikan secara menyeluruh. Sedangkan kurikulum KTSP berfungsi membantu guru dalam merencanakan pelaksanaan serta mengevaluasi proses pembelajaran. Selain itu, KTSP juga menjadi dasar bagi sekolah untuk menyesuaikan isi dan strategi pembelajaran dengan peserta didik serta lingkungan sekitarnya, sehingga pendidikan dapat berlangsung relevan, kontekstual, dan efektif. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Halisa dengan NIM 20800124027. Di sini saya akan memaparkan materi terkait perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum KBK. Nah, teman-teman, pada intinya kurikulum KTSP dan KBK memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai kompetensi siswa. Namun, kurikulum KTSP lebih berfokus pada pengembangan kurikulum lokal, sedangkan kurikulum KBK lebih berfokus pada kompetensi siswa. Perkenalkan, nama saya Nurenun Nadia dengan NIM 20800124010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang contoh nyata dari kurikulum KTSP. Contoh nyatanya yaitu kita bisa melihat salah satu sekolah yang ada di Jawa. Sekolah ini mengembangkan muatan lokal berupa pelajaran membatik untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD. Selain itu, tujuan dari anak-anak melakukan ini yaitu untuk mengenal budaya daerahnya sejak mereka kecil. Selain itu, sekolah ini juga menambahkan kegiatan kewirausahaan sederhana seperti membuat atau menjual hasil karya batik mini, sehingga anak-anak belajar nilai ekonomi dari proses belajar mereka ke depannya. Dalam pelajaran IPS atau IPA, guru tidak hanya berfokus pada buku atau materi yang mereka dapatkan, tetapi juga mengaitkan materi ini dengan lingkungan sekitarnya dan kehidupan sehari-harinya. Misalnya saat kita belajar tentang sumber daya alam pada pelajaran IPA, siswa diajak untuk melakukan observasi secara langsung di kebun sekolah mereka. Setelah itu mereka menuliskan atau mengamati laporan hasil pengamatan yang telah mereka lakukan pada kebun
yang ada di belakang sekolah itu. Selain itu, sekolah juga mengatur jadwal pembelajaran tematik sesuai karakter dan kebutuhan pribadi peserta didik. Misalnya, siswa kelas rendah lebih banyak belajar sambil bermain atau praktek. Sementara kelas tinggi sudah diarahkan untuk membuat proyek kecil seperti batik tadi untuk melatih kerjasama dan tanggung jawab mereka. Penerapan dari kurikulum KTSP ini di sekolah itu terlihat dari bagaimana sekolah berkreasi dalam menyusun kurikulum atau kegiatan belajar mereka ke depannya. Intinya KTSP ini memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran agar lebih relevan, kontekstual, dan menyenangkan bagi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Najam Sabita dengan NIM 20800124035. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh nyata di sekolah mengenai KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, KBK itu fokusnya bukan cuma hafalan, tapi kemampuan nyata yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, di pelajaran IPS kelas 4 SD, ada kompetensi dasar mengidentifikasi kegiatan ekonomi utama di lingkungan sekitar. Guru bisa ajak siswa ngobrol soal pekerjaan orang tua, terus ajak mereka observasi ke lingkungan sekitar, misalnya ke pasar, sawah, atau bengkel. Dari situ, siswa mencatat hasil pengamatan, diskusi bareng teman, dan presentasi di kelas. Penilaiannya juga lengkap, bukan cuma dari nilai ujian, tapi juga dari sikap, kerjasama, dan hasil kerja kelompok. Jadi lewat KBK, siswa bukan cuma tahu, tapi juga bisa memahami dan menerapkan apa yang dipelajari. Itulah kenapa KBK disebut kurikulum berbasis kompetensi.